welcome di bulan Juni. Semoga di bulan Juni ini kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Membacakan satu ayat, Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga umat-Mu Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, kiranya sertai Tuhan dengan penyertaan Tuhan sehingga selamat sampai sini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari kita mulai ibadah kita. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengalir di tempat ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dengan sungguh kita katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita katakan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, pemulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir
Roh Kudus boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah umat-Mu ya Tuhan yang sungguh menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Haleluya. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa di Anak serta pasal yang ke-12 ayat ke-26 berbunyi demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Sepertinya kita memasuki bulan yang baru, kayaknya ada kehilangan semangat ini ya. Karena itu mungkin bisa menoleh ke kiri dan ke kanan walaupun pakai masker ya. Berikan sedikit tatapan yang penuh dengan kehangatan kepada kita semua yang hadir di tempat ini ya. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang baru ya. Bulan Juni Bapak Ibu ya. Nah, biarlah bulan ini juga menjadi bulan yang penuh dengan semangat dan sukacita. Dan kita yakin juga pada bulan ini juga kita yakin bahwa Tuhan pasti juga akan bersama dan menyertai dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, juga satu hal yang perlu selalu kita ingat, mari tetap jaga protokol kesehatan ya. Karena memang situasi juga pasca dari beberapa waktu yang lalu sepertinya ada peningkatan-peningkatan daripada orang-orang yang terpapar dari COVID-19 ini. Walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita sudah berarti merdeka semerdeka-merdekanya lalu dengan seenak dan seenak-enaknya menjalani kehidupan kita. Tetap harus diperhatikan Bapak Ibu agar juga situasi kondisi bisa tetap dalam keadaan baik ya. Kita tetap bersyukur kita di gereja masih boleh berjalan ya. Kita doakan juga untuk semua orang, secara khusus juga untuk nanti di daerah Kudus kita doakan, karena Kudus itu sepertinya menjadi tempat yang begitu parah ya. Bahkan dikatakan bukan lagi menjadi warnanya merah ya, tapi sudah menjadi warnanya hitam begitu ya. Ya kita doakan supaya juga ada segera penurunan-penurunan dan sehingga semua aktivitas kembali boleh berjalan dengan baik. Karena kita tahu kalau semuanya dibatasi,
maka sebenarnya kesulitan justru akan semakin melanda dalam kehidupan kita. Kita doakan juga untuk pemerintah, kita doakan juga untuk semua orang-orang yang pintar dan cerdas di dunia ini, untuk juga boleh diberi hikmat menemukan solusi yang paling tepat dalam pandemi ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Tapi suaranya gak kedengeran. Yuk mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Ke dalam doa syafaat. Orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Naikkan pujian, Tuhan aku rindu.
kasih Tuhan, mari kita satu hati, kita bersyafaat. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang bersemayam dalam tahta-Mu yang mulia, kepadamu-lah kami berdoa ya Bapa, dan kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami masih boleh melihat terang, di mana kami masih boleh melihat hari-hari yang ada, di mana kami masih boleh beroleh nafas kehidupan, untuk kami boleh sehari lagi mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang menjadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau, dan kami percaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang telah Engkau buat menjadi merdeka pada tahun 45 yang lalu. Bapa, Engkau yang sudah memulai, dan kami percaya Engkau pun akan mengakhiri apa yang sudah Engkau rancangkan atas Indonesia dengan versi terbaik-Mu. Jika Engkau melihat bangsa ini sama seperti kami juga, Tuhan sudah buat melihat. Kami berdoa buat bangsa ini ya Bapa. Penduduk kami, bangsa ini sedang sakit. Kami sakit secara kesehatan karena COVID terus menjalar, ada dan tidak, zona hitam, zona merah, zona hijau, kembali lagi menjadi merah dan hijau, hitam dan sebagainya ya Bapa. Seolah-olah tidak pernah berhenti. Dan ekonomi yang terus kami rasakan dampaknya, di mana daya beli semakin menurun. Meskipun banyak pemerintah sudah menggelontorkan stimulus demi stimulus, tapi kami tahu semuanya ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kesakitan bangsa kami ini. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan yang lebih besar daripada apapun itu, untuk memenuhi setiap sendi-sendi bangsa kami. Kau yang masuk ke dalam kesehatan ya Bapak, Kau pakai setiap dokter yang berada di garis depan. Ketika mereka bertemu dengan COVID, mereka juga membawa kesembuhan yang daripadamu. Mereka membawa kuasa yang daripadamu. Kau taruh hikmat kepada mereka, Kau taruh karunia kesembuhan kepada mereka, supaya COVID tidak berkuasa atas bangsa ini. Kau pakai mereka semua ya Bapak. Kau juga berkati setiap obat-obatan, vaksin dan semuanya, biar itu boleh berfungsi dengan baik dan tidak hanya diam. Itu bukan karena vaksin, bukan karena obat, tapi ada karena kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan bekerja melalui setiap usaha yang manusia coba buat untuk melawan setiap sakit penyakit tersebut. Apa Engkau lebih besar daripada penyakit? Engkau lebih besar daripada media-media yang ada, karena Engkau adalah Allah sendiri yang menyembuhkan. Bapak, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan kiranya Engkau boleh memakai manusia-manusiamu ini untuk boleh melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk membunuh, mencuri, membinasakan bangsa ini. Kami juga berdoa buat bakul-bakul nasi, buat mata pencaharian bangsa kami ini ya Bapak. Kami tahu iblis berusaha untuk mengambil setiap berkat yang Tuhan sudah berikan, tapi kami juga berdoa kepada Engkau supaya kesetiaan Tuhan lebih daripada usaha iblis untuk mencuri, supaya kasih Tuhan, berkat Tuhan jauh lebih besar daripada setiap kutuk yang iblis coba buat kepada bangsa kami. Bapak, kami berdoa supaya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu terus ada atas bangsa kami. Bahkan di setiap jemaat kami, Engkau memberkati kami dengan cara-Mu yang dahsyat. Sesuatu yang di luar akal pikiran kami, Engkau kerjakan ya Bapa, bagi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini, dan terlebih secara umum untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa buat pemerintahan kami yang ada di atas kami. Ajar kami untuk kami boleh tunduk dan taat kepada mereka, bahkan menyokong kekuasaan otoritas yang sudah Engkau tetapkan atas mereka. Kami bukanlah umat pemberontak, kami bukanlah umat yang selalu mengecam dan mengkritik, tapi kami adalah umat-umat yang mendukung setiap keputusan mereka. Tapi kami juga berdoa ya Bapa, kiranya roh hikmat, roh takut akan Tuhan boleh ada di sekeliling mereka. Roh pengenalan akan Tuhan juga boleh ada di setiap keliling mereka, supaya setiap keputusan kebijakan yang dibuat itu didasari oleh takut akan Tuhan.
Apakah Engkau juga berkati ya Bapa. Ada banyak pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, baik itu korupsi dan segalanya ya Bapa. Tapi kami berdoa, kiranya keadilan Tuhan boleh disertai dengan kasih-Mu ya Bapa, supaya ketika keadilan Tuhan bekerja, kasih Tuhan juga menutupi segala pelanggaran, supaya apa yang dikerjakan oleh mereka itu juga Engkau boleh ampuni dan boleh Engkau bantu mereka ya Bapa, untuk mereka boleh keluar dari setiap tipu daya iblis yang menjerat mereka, cinta akan uang, haus akan kekuasaan dan sebagainya. Kiranya Kau boleh sadarkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk Pak El di tengah-tengah gereja kami ini. Kami tahu ada banyak beban pergumulan yang ada di pundak beliau. Memikirkan 1-2 orang jemaat saja sudah lelah, apalagi di tengah-tengah jemaat kami ini ada ratusan jemaat yang harus masuk dalam pemikiran beliau, dalam hati beliau, dalam doa beliau. Itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu kami juga memohon kepadamu, kiranya Kau berikan dia kekuatan yang lebih, kemampuan yang ekstra. Berikan juga dia hati yang terus mau mencari Engkau, menyerahkan setiap beban pergumulan jemaat juga pribadinya kepada Engkau. Mampukan beliau ya Bapak untuk boleh menjadi gembala-Mu yang sudah Kau tetapkan di tempat ini. Bapa, kami domba-domba-Mu di tempat ini, kami butuh makan, dan kami tahu makanan kami berasal daripada Tuhan, dan Tuhan memakai hamba-Mu di tengah-tengah kami ini untuk menjadi penyalur berkat bagi kami. Kami juga berdoa buat keluarganya, buat Ibu Dita dan buat Anya. Kiranya apa yang sudah Kau rancangkan atas mereka boleh terjadi, dan buat keluarga ini menjadi keluarga yang memuliakan Engkau. Kiranya boleh ada terobosan-terobosan di dalam keluarga ini. Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami tahu pergumulan kami tidak pernah berhenti, ujian cobaan selalu hadir, tapi kami tahu Engkau lebih daripada semuanya itu, dan Allah adalah setia dan adil. Ketika kami menghadapi pencobaan, itu adalah pencobaan biasa, itu tidak melebihi kekuatan kami. Selalu ada jalan keluar dan kami sanggup melaluinya. Kami punya Allah yang besar. Kalau Allah berserta dengan kami, tidak ada satupun yang dapat melawan kami. Kalau Allah sudah mengangkat kami, tidak ada satupun yang bisa merendahkan kami. Kalau Allah yang sudah membuka pintu, seberapa kuat pun usaha orang untuk menutup pintu di depan kami, tidak ada satupun yang akan berhasil dari rancangan mereka. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan kami juga mau berdoa, kiranya Kau berikan kami kerendahan hati untuk mencari Engkau. Karena ketika umat-Mu merendahkan hati, berdoa, dan mengaku dosa, maka Kau akan memulihkan negeri ini. Kau akan memulihkan keluarga kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Pemulihan Tuhan akan turun atas keluarga kami dan juga bangsa dan negara kami ini. Berikan kami hati yang rendah, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Masa-masa seperti ini bukan membuat kami jauh daripada Engkau, tetapi semakin kami mencari Engkau lebih dan lebih lagi. Karena tidak ada satupun yang bisa kami andalkan di masa-masa seperti ini. Orang hebat, orang kuat, orang kaya, juga kekuatan dari posisi, dari kedudukan, jabatan, itu tidak berguna apapun bagi masa-masa seperti ini. Kami hanya butuh Tuhan, dan ketika Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, kami menjadi kuat. Terpujilah nama Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada lebih indah melayani seperti Yesus. Jadi perenungan tadi sebelum saya melakukan aktivitas, saya teringat tentang Lukas 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala yang aku alami. Teringat dengan minggu lalu, Kak, doain saya dong Kak, aku sebenarnya udah gak kuat. Kenapa? Semua rekan-rekan kerja saya ada protes sama saya, gaji saya dipotong, gaji ini dipotong. Saya udah gak kuat Kak,
Saya bilang sama teman saya via seorang HRD di sana, kamu harus menjadi seperti Daud, di mana Daud yang seorang yang kecil tapi dia menjadi percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan dia. Daud yang percaya dengan imannya bahwa dia berhasil akan mengalahkan Goliat. Langsung kata dia, oh iya kak, benar juga ya, aku ingat dengan kisah waktu aku sekolah minggu. Nah, jadilah menjadi seperti Daud yang bisa kuat melawan segala apapun. Dan akhirnya setelah seminggu lalu dia mengambil keputusan, ya kak, saya nggak akan keluar, saya mau tetap bertahan di sini, saya mau tetap bertahan di Bandung ini. Kebetulan dia adalah orang Medan, dia sengaja merantau ke sini untuk bekerja, tapi dengan semua teman-temannya menyalahkan dia putus asa. Kemudian dia mau belajar untuk tetap berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi dia. Mari kita akan naikkan pujian seperti wanita mengurapi. Menangis di bawah kakimu.
setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh pujian ini menjadi sebuah tekad hidup kami untuk menjadi orang-orang yang setia di dalam melayani Engkau. Dan hal itu kami lakukan bukan karena beban, tapi sungguh karena kami telah terlebih dahulu merasakan dengan begitu luar biasanya pelayanan-Mu untuk hidup kami ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, maka apapun yang boleh ada dalam diri kami, apapun yang boleh melekat dalam kehidupan kami, semuanya kami boleh pakai untuk menjadi alat melayani Engkau Tuhan. Biarlah hal tersebut juga semakin lebih jelas lagi ketika kami akan mendengarkan permenungan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan permenungannya pada saat ini sungguh menjadi firman yang boleh tinggal diam di dalam diri kami, dan bahkan juga firman yang boleh terus mengubahkan kehidupan kami. Izinkan pula kiranya hamba-Mu ini Tuhan, yang telah membaca, telah mempersiapkan, biarlah apa yang juga akan hamba perkatakan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam permenungan kita di minggu pertama di bulan Juni ini dari Injil Lukas. Kita membuka dari Injil Lukas di pasal yang ke-22. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari kita boleh mempersiapkan Alkitab kita untuk membuka Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita perhatikan ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-38. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama memperhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?
Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kembali kita menjadi orang-orang yang berbahagia apabila kita adalah orang-orang yang juga mau setia membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan juga terlebih lagi kita mau setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, pasti di dalam kehidupan kita ini kita punya banyak cerita, ya. Dan salah satu cerita yang paling banyak itu terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, ya. Nah, saya juga punya satu cerita Bapak Ibu, entah ini sudah pernah saya juga ceritakan, tapi kiranya ini juga bisa mengantar kita untuk masuk dalam permenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Nah, dulu Bapak Ibu ceritanya dulu ini ya, waktu Anya itu masih kecil, sekarang dia sudah gede Bapak Ibu, sudah SMA, bahkan nanti akan naik kelas 2 SMA ya. Dulu ia masih kecil mungkin ya, masih kelas SD begitu ya. Dia pernah suatu ketika itu berkata kepada mamanya. Ya, saya sih bersyukur dia berkata ini. Dan dia berkata begini, "Mah, besok kalau Anya itu punya pacar, punya teman dekat, bahkan juga mau menjadi suami, Anya pengen kayak papa." Dia katakan begitu sama mamanya. Bahwa dia kalau pengen punya teman dekat, ya, atau bahasa lainnya pacar, maka dia pengen teman dekatnya itu seperti papanya. Papanya ya saya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika ini ya memang mamanya tidak langsung bilang ya nanti ya bagus begitu ya. Lalu ketika kami berdua begitu dengan mamanya cerita akan hal itu Bapak Ibu. Nah, ketika saya mendengar apa yang diungkapkannya itu saya terkesima Bapak Ibu. Ada rasa senang dalam diri saya karena paling tidak ya Anya itu sudah punya standar ya. Nah, saya memberanikan diri berkata bahwa ya paling tidak Anya mengatakan hal sedemikian rupa itu karena dia telah melihat ada sebuah contoh. Ada melihat keteladanan, paling tidak saya memberanikan diri berkata demikian Bapak Ibu. Ada contoh, ada teladan yang ia dapatkan di dalam kehidupannya, di dalam gambaran-gambaran yang ia perhatikan, dan contoh dan teladan ini menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah dasar dalam hidupnya untuk dia melangkah pada hari esoknya. Dalam hal ini untuk mencari teman dekat. Nah, paling tidak Bapak Ibu, dia tidak menjadi seorang yang meraba-raba, ya, atau hanya menjadi orang yang asal. Ketika ingin mencari teman dekat, yang penting ganteng saja begitu. Tetapi Bapak Ibu dalam perkataannya seperti papa itu bukan hanya berbicara tentang wujud fisik saja. Tetapi paling tidak dia mau berkata bahwa ada standar, ada nilai, ada patokan yang ia sudah boleh lihat dari apa yang saya sudah boleh berikan. Kepada istri saya mungkin, termasuk juga kepada dirinya. Nah, dengan demikian itulah yang menjadi patron dalam kehidupannya untuk dia boleh melangkah. Ya, saya berharap ini terus akan boleh sekaligus juga menjadi cambuk bagi saya juga untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi tentunya bagi dirinya. Ya, dan juga bagi Anya tentunya harapan saya itu terus juga menjadi dasar dalam dia melihat paling tidak yang pertama dia lihat ya dalam keimanan begitu. Tidak hanya cari yang ganteng lalu yang tidak seiman begitu. Paling tidak itu yang menjadi dasarnya. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya mau berkata bahwa Anya itu dalam hidupnya sudah punya patron, sudah punya gambaran tentang satu hal dalam berelasi. Tentang mencari teman dekat. Nah, hal sedemikian rupa juga Bapak Ibu sesungguhnya berlaku dalam kehidupan beriman kita. Ketika kita mendaku bahwa kita ini sebagai orang-orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus, sesungguhnya dalam perkataan itu kita pun juga sesungguhnya memiliki standar hidup. Kita pun sebagai orang percaya juga sesungguhnya sudah memiliki patron dalam kehidupan ini. Dalam pribadi Yesus.
Jadi kita juga sebenarnya juga Bapak Ibu dalam hal kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam apapun yang kita lakukan, sesungguhnya kita sudah punya patronnya, sudah punya contohnya yang harusnya kita lihat dan juga bukan hanya kita lihat dan harusnya juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu ada dalam diri Yesus Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya Yesus itu yang juga adalah Allah. Dia adalah Allah yang real. Real di sini artinya dalam keberadaan wujudnya dan juga dalam keberadaan karyanya. Ia real bisa disaksikan dan dia real bisa dirasakan kehadirannya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sesungguhnya ada sebuah konsekuensi yang logis dalam kehidupan kita. Karena itu maka dalam kehidupan kita tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk kita hidup seenaknya. Sebagai orang yang percaya. Sebagai orang percaya sesungguhnya kita tidak lagi boleh hidup asal. Kenapa? Karena kita sudah punya standar kehidupan yang nyata yaitu melalui Yesus. Ia ada. Ia bukan ilusi. Ia hadir. Ia menunjukkan tindakan-tindakan real dalam menghadapi persoalan seperti ini. Dalam menghadapi ini dia seperti ini. Ia real ada Bapak Ibu. Karena itu pula Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh melihat akan hal itu. Maka saya dalam permenungan saya menemukan. Bahwa sepertinya menjadi orang percaya itu bukan menjadi orang yang mudah. Tapi menjadi orang percaya itu punya beban yang berat Bapak Ibu. Kita menjadi orang percaya itu bukan hanya sekedar menjadi orang percaya menerima anugerah Tuhan. Tidak. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya sesungguhnya kita punya beban yang berat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam segala hal. Ia Tuhan yang bukan hanya Tuhan bersabda. Tetapi Tuhan yang kita percayai itu adalah juga Tuhan yang berkarya. Nah, kenapa menjadi berat ini Bapak Ibu? Ya jelas. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang hanya sekedar bersabda, tetapi ia Tuhan yang berkarya, maka ini menjadikan Tuhan yang bersabda dan berkarya itu menjadi patron dan standar dan contoh yang harusnya kita ikuti. Yang sesungguhnya itu membuat kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya tidak lagi bebas untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Langkah-langkah hidup kita berdasarkan kedagingan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mendaku sebagai orang yang mau mengikut Dia. Nah, kadang-kadang kita sering kali mengaminkan atau memakai free will itu menjadi sebuah hal yang membenarkan dengan semua tindakan-tindakan kita. Dalam permenungan saya Bapak Ibu sesungguhnya free will memang ada dalam diri kita, kehendak bebas. Tetapi di dalam kehendak bebas yang boleh diberikan itu sesungguhnya mendatangkan kegelisahan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di dalam kehendak bebas itu apakah kita juga sudah menjadikan kehendak bebas itu melihat dan memperhatikan semua yang telah Yesus lakukan dan mengambil langkah sesuai dengan Yesus itu dalam kehidupan kita. Berbeda ceritanya Bapak Ibu dalam permenungan saya. Kalau Tuhan kita itu atau Allah yang kita sembah itu, ia hanya Allah yang hanya sekedar bersabda. Ia hanya sekedar Allah yang nato. Ia hanya Allah yang sedang hanya berkata-kata saja. Ia hanya Allah yang sedang hanya menyampaikan firman. Saya bisa memperhatikan dan bisa menjamin kita memang benar-benar punya kehendak bebas yang sebebas-bebasnya. Karena apa? Karena mungkin kita hanya berkata, itu kan hanya sebagai perkataan saja, hanya sabda saja. Kamu Allah yang sebersabda itu tidak melakukannya. Ya enak kita bisa komplain, kamu hanya Allah yang sedang bersabda. Hanya yang Allah yang sedang berfirman. Tetapi engkau Allah yang tidak melakukan apa yang engkau firmankan itu. Tetapi di dalam iman kita Bapak Ibu, kita tidak menemukan Allah yang hanya bersabda itu.
Allah yang tidak hanya berfirman itu, tetapi kita sungguh menemukan Allah yang bersabda sekaligus menggenapi sabdanya itu. Ini menjadi sebuah patron dalam kehidupan kita. Hanya mungkin juga bisa berkata sedemikian rupa pada waktu lampau itu. Karena mungkin bisa jadi juga Bapak Ibu saya sebagai papanya tidak hanya menjadi papa yang bersabda di rumah. Saya tidak menjadi papa yang mungkin dalam otoritas sebagai kepala keluarga, hanya menjadi papa yang hanya sekedar bersabda. Nurut, lakukan ini. Saya punya jari yang ajaib Bapak Ibu. Tidak sepertinya. Tetapi juga saya belajar untuk menjadi ayah yang bersabda, sekaligus juga ayah yang melakukan sabda tersebut. Nah, Allah kita pun sedemikian rupa Bapak Ibu. Kalau kita cermati dengan secara clear, maka kita menemukan di dalam Alkitab kita itu Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh berfirman, tetapi sekaligus juga Allah yang menggenapi firman itu dalam karya yang real. Nah, inilah yang menjadi patron dalam kehidupan kita. Inilah yang harusnya menjadi contoh. Inilah yang harus menjadi standar dalam kehidupan kita. Dan salah satu wujud dari sabda dan karyanya itu adalah ia hadir di dunia ini untuk melayani. Bahkan kita membaca dengan jelas, melihat dengan jelas bahwa Allah yang hadir bersabda itu hadir untuk melayani, dan bahkan ia melayani mau menjadi sebagai seorang hamba. Dan bahkan hamba yang setia sampai mati. Allah yang adalah bos besar. Allah yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang adalah pemilik, owner dari segala apa yang ada di dunia ini. Pemegang mungkin saham mayoritas atas dunia ini. Tetapi Allah yang sedemikian rupa Bapak Ibu. Ia mau berkotor-kotor ria untuk melayani umat manusia. Dengan hal demikian Bapak Ibu, kalau engkau mendaku saat ini sebagai orang percaya, bukankah itu sesungguhnya menjadi sebuah beban yang berat bagi kita? Karena kita punya standar yang besar Bapak Ibu. Standar yang berat sesungguhnya. Jadi kadang-kadang kita ini orang Kristen ini seringkali menjadi orang-orang yang mau enak-enakan aja Bapak Ibu. Sudah diselamatkan, beres. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Tetapi kita juga ada panggilan untuk menjadikan Yesus sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Kembali lagi Bapak Ibu dalam tema kita, visi kita kalau di GKMI Bandung ini. Mau menjadi seperti Kristus, setiap mau pelayanan selalu menjadi seperti Kristus. Artinya kita mau menjadikan Yesus itu sebagai teladan, patron yang akan kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Dan dalam hal ini adalah dalam melayani Bapak Ibu. Nah, rupa-rupanya hal ini tidak dilihat oleh para murid. Di dalam teks bacaan kita ini, rupa-rupanya mereka para murid itu baru saja selesai melaksanakan makan bersama, ya, merayakan Paskah Yahudi itu yang mau mendekati Paskah Yahudi, mereka sedang makan bersama. Dikisahkan dalam teks kita ini terjadi sebuah perdebatan di dalam percakapan di meja makan itu. Nah, kalau kita baca tadi di situ di ayat 24 dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Mereka bertengkar Bapak Ibu. Mereka berselisih paham. Mereka saling adu argumen, kontes tentang siapa yang hebat. Berebut Bapak Ibu tentang siapa yang terbesar dan yang terhebat di dalam kehidupan di dunia ini. Terjadilah juga suatu pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, memang benar Bapak Ibu, kehebatan dengan segala sesuatu yang akan include di dalamnya, dan itu mungkin juga termasuk kekuasaan, itu adalah bagai madu yang nikmat untuk dimiliki, untuk didapatkan. Kehebatan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya dan termasuk di dalamnya tentang kekuasaan, itu adalah sesuatu yang sangat nikmat.
Dan tidak ada satu orang pun yang sepertinya tidak ingin mengejar dan mendapatkannya. Kenapa? Ketika seorang itu menjadi orang yang terbesar, orang yang hebat, punya kuasa, maka ia punya kekuatan untuk bisa memberikan perintah, untuk bisa memberikan komando kepada orang lain untuk dilaksanakan. Posisi menjadi sang penguasa itu adalah nikmat. Kembali saya katakan, seorang penguasa itu akan bisa memiliki jari sakti, telunjuk sakti, yang bisa hanya dengan begini, semuanya akan menurut dan melakukannya. Nah, rupa-rupanya Yesus memperhatikan pertengkaran mereka, Bapak Ibu. Walaupun satu ayat dikatakan ayat 24 itu, patut kita duga itu mereka saling adu argumen, berdebat. Aku yang terbesar. Mereka saling berdebat dengan begitu luar biasa. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mereka baru makan bersama. Yesus baru mengambil roti, mengambil anggur, menunjukkan penderitaan yang akan ia alami. Saya mengimajinasikan bagian ini, Bapak Ibu, sepertinya ketika Yesus mendengar pertengkaran mereka itu, Yesus sepertinya mengalami kesedihan di dalam hatinya. Baru saja mereka makan bersama. Baru saja Yesus memberikan simbol bahwa ini adalah tubuh yang akan diserahkan. Darah yang akan dicurahkan. Menderita sebagai penggenapan akan kasih Allah untuk dunia ini. Tetapi di ayat 24 itu, murid-murid itu harus langsung merespon dengan sibuk untuk memiliki kuasa. Lalu Yesus melanjutkan di ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 25 ini paling tidak mau dipakai Yesus untuk menunjukkan bahwa para penguasa yang ada justru menggunakan kuasa itu untuk menindas orang. Penguasa mengejar kuasa untuk menikmati dirinya sendiri. Tetapi tidaklah sesungguhnya bagi para murid. Ada hal yang lain. Tetapi bukan berarti tidak boleh memiliki kuasa atau kehebatan di dalam dunia ini. Tetapi Yesus mau berkata bahwa ketika engkau pun mengejar kuasa, maka ingatlah bahwa kekuasaan itu sesungguhnya adalah juga sebagai sebuah panggilan untuk engkau tetap mau menjadi hamba yang melayani. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus mau berkata kekuasaan dengan segala kehebatan-kehebatan yang mengikuti di dalamnya bukanlah menghadirkan kenyamanan pribadi, tetapi justru itu adalah panggilan untuk engkau semakin menjadi seorang hamba. Maka sepertinya aturan yang berlaku bagi Yesus dan bahkan bagi kita sebagai pengikut Yesus adalah semakin berkuasanya engkau, harusnya atau semestinya semakin melayanilah engkau. Ini prinsip daripada Yesus. Dan itu juga bukan hanya dikatakan oleh Yesus, tetapi itu juga dilakukannya dalam kehidupannya. Seberapa kuasanya Yesus? Tidak terhitung dan tidak terhingga kuasanya. Tetapi semakin ia berkuasa, semakin ia melayani. Ini adalah sebuah prinsip dasar dalam kehidupan beriman kita. Kembali saya mau katakan bahwa memang untuk menjadi orang percaya itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Ada beban yang berat yang harus kita pikul. Semakin engkau memiliki kuasa, maka sesungguhnya engkau semakin dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Nah, artinya Bapak Ibu tidak ada bagian yang boleh melepaskan dan membuat kita untuk tidak menjadi seorang hamba yang melayani. Namun sering Bapak Ibu dalam kehidupan kita melayani ini kita mengalami kelelahan. Padahal kita punya lagu rohani yang berbunyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya kan? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apa benar Bapak Ibu kita tidak pernah lelah di dalam melayani Tuhan? Pasti juga kita pernah berkata, aduh Tuhan kenapa berat sekali melayani ini. Saya mengucap terima kasih kepada Alvin tadi telah mendoakan saya sebagai seorang gembala jemaat. Memang lelah Bapak Ibu apalagi menjadi sebagai gembala jemaat di gereja ini yang bukan 1-2 orang jemaat kita.
Tapi mungkin hampir mau 300, 400 dan terus bertumbuh. Kalau 1-2 orang mungkin masih bisa ditangani. 1 anak saya saja Bapak Ibu sudah banyak problem yang harus saya hadapi. Banyak keinginannya. Bagaimana pendekatannya? Apalagi ini seluruh jemaat yang hampir 300 lebih itu Bapak Ibu dengan berbagai macam rupa ragam pendidikan, strata ekonomi, pola pikir yang beragam-ragam dan harus semuanya dilayani. Kadang-kadang kita mungkin merasa lelah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kembali standar kita, patokan kita sebagai orang percaya harus melayani. Karena Yesus Allah yang adalah sembahan kita. Kembali ia bukan hanya Allah yang bersabda, tetapi Allah yang bekerja melayani dengan sungguh-sungguh. Nah persoalannya kenapa Bapak Ibu seringkali pelayanan itu menjadi sesuatu yang kita abaikan. Nah rupa-rupanya Bapak Ibu mungkin dalam pemahaman kita tentang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu sering teraduk-aduk. Tercampur baur Bapak Ibu. Karena sesungguhnya ada perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu berbeda Bapak Ibu. Di mana perbedaannya? Ketika engkau mengambil bagian melayani Tuhan, maka engkau berfokus kepada kasih Tuhan. Tetapi ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan, maka engkau berfokus kepada list-list pekerjaan pelayanan. Dan ketika kita berbicara tentang list-list pekerjaan pelayanan, bisa dipastikan engkau akan mengalami kelelahan. Tapi kalau engkau berfokus melayani Tuhan karena engkau telah melihat kasih Tuhan dan bukan hanya melihat kasih Tuhan tetapi sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melayani dengan sukacita. Tetapi kalau engkau hanya mau menunjukkan ini loh list-list yang Tuhan berikan, maka aku akan mengerjakan list-list ini, bisa dipastikan engkau akan lelah. Nah Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita dan mau nyatakan. Dikatakan juga di ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah Bapak Ibu, inilah panggilan kita. Menjadi pelayan, bukan menjadi penikmat, tetapi menjadi pekerja. Bukan menjadi bos, tetapi menjadi hamba di dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan kita Bapak Ibu, bukan Tuhan yang hanya sekedar bersabda, tetapi ia Tuhan yang berkarya. Kalau Tuhan kita Bapak Ibu, sembahanmu itu hanya Tuhan yang bersabda, engkau tidak melayani, tidak persoalan. Tetapi sedihnya Bapak Ibu, Tuhan kita itu kembali Tuhan yang ngomong, tetapi sekaligus juga Tuhan yang mau kotor dan melakukan apa yang Dia katakan. Karena itu Bapak Ibu, kita dipanggil juga untuk hal itu. Engkau memiliki kuasa, boleh. Engkau memiliki kedudukan, sangat baik. Tetapi kiranya kedudukan, jabatan dan segala sesuatu yang ada dalam hidupmu tetap harus membuat engkau menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang yang mau menghamba dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sehingga dengan demikian ketika kita sungguh-sungguh melakukan akan hal itu, kita juga membuat jejak. Dan orang akan mengikuti jejak itu. Dan orang itu juga kembali akan membuat jejak dengan lebih luar biasa lagi. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pemilihan presiden yang akan datang tahun berapa? 2024. Saya merenung-renungkan Bapak Ibu, karena presiden kita itu akan berakhir ya, dia sudah 2 periode. Walaupun ada masukan supaya dibuat menjadi 3 periode. Tapi kalau saya secara pribadi sih sudah tidak usah lah gitu ya, cukup saja 2 periode. Tapi Bapak Ibu, saya renung-renungkan tahun 2024 itu menjadi tahun yang berat bagi setiap orang yang mau maju. Menjadi calon presiden. Mengapa? Karena Bapak Ibu paling tidak, saya bukan mau kampanye ya,
Paling tidak Bapak Ibu, kita melihat 2 periode dari presiden kita ini dalam kepemimpinannya, termasuk juga dalam kampanyenya. Ada sebuah teladan yang sudah ia tunjukkan. Dan bahkan itu menjadi sesuatu yang booming di bangsa ini dan diikut-ikuti oleh orang banyak. Apakah itu Bapak Ibu? Yaitu belusukan. Belusukan. Belusukan itu adalah sebuah sikap masuk kemana-mana Bapak Ibu. Lalu di situ mencari tahu apa yang menjadi persoalan dan coba menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Beberapa waktu yang lampau juga sebelum Jokowi menjadi presiden, apakah ada calon yang melakukan hal itu? Tidak ada Bapak Ibu. Sepertinya presiden itu menjadi sebuah tahta yang agung mulia. Tahta yang selalu bersih. Tahta yang selalu membuat ia mendapat pakaian yang wangi, tidak kotor, tidak jorok. Tapi ketika Jokowi maju Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia belusukan. Ia menggulung lengan bajunya. Perhatikan Bapak Ibu kalau kita lihat. Jarang ya kalau acara formal ya makanya ditaruh di sini. Tapi kalau dalam kunjungan-kunjungan seringkali itu hanya dilipat. Ini simbol sebagai orang yang mau melayani. Mau orang yang menderita kekuasaan jabatan bukan membuat dia duduk nyaman lalu berleha-leha. Tapi ia belusukan. Mau kotor. Ya seorang pemimpin siapa di bangsa kita ini RI 1 Bapak Ibu. Ya pemimpin di bangsa ini presiden yang punya jabatan kedudukan sabdanya sabda yang akan selalu bisa juga dilakukan. Tangannya jarinya pasti menjadi jari sakti. Tetapi ia mau belusukan Bapak Ibu. Karena itu menurut saya 2024 itu menjadi satu momen. Siapapun yang mau maju, paling tidak masyarakat sudah punya patron dalam pikirannya. Mendekati enggak dengan dia? Ataukah pemimpin yang akan memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang hanya mau mendapatkan kekuasaan, tidak mau berkotor-kotor? Menjadi patron Bapak Ibu. Menjadi standar. Dan itu pasti membuat beban bagi orang lain. Tetapi kalau itu dilihat sebagai wujud mau melayani, itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi sebuah karya yang membawa kebaikan-kebaikan nyata. Nah, karena itu sekarang Bapak Ibu, firman Tuhan ini men-challenge kita juga. Mau enggak kita juga menjadi orang-orang yang melayani karena kasih Tuhan, sehingga kita juga meninggalkan jejak dan orang juga akan mengikuti itu. Dan orang mengikuti itu dan juga boleh melihat Tuhan karena Tuhan mau menjadi seorang hamba yang melayani. Kalau engkau mau menjadi orang yang besar, maka engkau juga dipanggil untuk menjadi pelayan. Maukah engkau kotor, berkeringat, berbau tubuhmu demi kemuliaan Tuhan? Ataukah engkau hanya mau menjaga kewangian tubuhmu, prestismu, jabatanmu, kedudukanmu, demi kesombongan apa yang engkau terima? Tuhan kita tidak seperti itu. Siapa kita Bapak Ibu yang mau melebihi Tuhan, yang mau duduk manis, yang tidak mau tangannya kotor, yang tidak mau berkeringat? Siapa kita Bapak Ibu? Tuhan kita saja mau seperti itu. Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang melayani? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Mungkin ketika kami membaca dan mendengarkan perenungan ini, muncul kegelisahan dalam diri kami Tuhan. Dan kegelisahan ini adalah kegelisahan yang positif. Karena kami juga mungkin telah melihat salib itu dengan lebih bening lagi. Bahwa di atas salib itu ada seorang Allah. Ada seorang pemilik dunia ini. Ada seorang yang tidak pernah salah. Ada seorang yang harusnya mendapatkan pelayanan. Ada seorang yang harusnya hanya boleh memerintah, bersabda. Tetapi wujud yang ada di atas salib itu adalah wujud Allah yang mau datang ke dunia ini untuk mengalami sakit, penolakan, penghinaan demi melayani umat manusia. Siapakah kami ini Tuhan? Makhluk yang hanya diciptakan. Makhluk yang hanya punya keterbatasan. Makhluk yang hanya sebenarnya sedang dititipkan dengan segala sesuatu yang ada ini, nafas, segala sesuatu. Dan semua titipan itu bisa segera Tuhan
Engkau ambil kembali. Engkau punya tombol yang ajaib untuk mematikan dan menghidupkan. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh menghentikan tangan-Mu untuk menghentikan tombol itu Tuhan. Biarlah kami selalu sadar akan hal itu. Sehingga dengan demikian kami bukan menjadi seperti para murid-murid yang bertengkar untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan kami. Untuk menyatakan saya lebih hebat, sayalah yang berkuasa. Tetapi kami Tuhan tidak mempersoalkan itu. Dan kalaupun itu ada dan datang kepada kami, segala kuasa-kuasa itu, segala yang boleh menempel diberikan oleh dunia ini, biarlah itu tidak membuat kami menjadi kalap, menjadi tidak lagi bening dalam melihat Engkau. Tapi sebaliknya, semua yang ada dalam diri kami buat untuk melayani Engkau Tuhan. Kami juga mau berlelah, kami juga mau mengalami sakit seperti yang Engkau alami. Dan itu bukan karena penderitaan, tapi karena kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang setia melayani Engkau. Dalam apapun yang Engkau percayakan, dalam panggilan-Mu yang Engkau sedang nyatakan dalam hidup kami. Janganlah kami menjadi orang-orang yang cepat berkata tidak Tuhan. Jangan saya Tuhan, yang lain saja. Besok saja Tuhan, nanti Tuhan. Tapi ketika ada panggilan, layanilah aku, maka kami akan dengan sukacita menyambut, ya Tuhan, ini aku, hamba-Mu yang mau melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Majelis untuk memberikan warta. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Ya, mohon perhatiannya untuk warta hari ini 6 Juni 2021. Pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gembala Elfren Sitompu yang sudah melayani kita hari ini. Dan juga kami menyambut kehadiran semua jemaat yang boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Kita sama-sama melayani Tuhan, kita sama-sama beribadah di tempat ini. Kita juga sama-sama memiliki hati pergumulan untuk kita juga sama-sama punya beban untuk kursi-kursi yang kosong ini. Untuk kita juga rindu saudara-saudara seiman kita yang lain minggu depan boleh hadir dan memenuhi tempat ini ya Bapak Ibu. Kalau ada teman-teman yang masih belum punya, tetangga kita yang belum punya gereja, yang tetap boleh diajak. Dan untuk komisi perempuan, shalom Bu Ibu terkasih dalam Tuhan, ayo gabung dalam ibadah komisi perempuan online pada hari Jumat besok tanggal 11 Juni jam 10. Akan ada via Zoom ya, bersama Bapak Pendeta Elfren Sitompu dengan tema umurku masa depanku. Gimana nih bacanya ya? Tanda seru dan tanda tanya. Ya, catat tanggalnya ya ibu-ibu ya, hari Jumat jam 10, Jumat besok. Dan juga yang kedua adalah rencana pembangunan gereja. Jadi majelis sudah melihat kebutuhan untuk gereja ini, untuk tembok ini boleh dipelongkan ke belakang, karena ada aturan jaga jarak, kita jadi terkendala dengan kapasitas ruangan. Jadi gereja akan coba untuk masuk dalam rencana pembangunan. Mohon dukungan dari setiap jemaat, dan saat ini masih dalam tahap persiapan. Jadi jemaat juga boleh partisipasi dalam bentuk saran, ide, dan donasi. Jadi mumpung masih tahap persiapan, kalau ada ide, ada saran, masukin. Karena kalau sudah dieksekusi, itu sudah tidak ada lagi saran yang bisa, karena udah ada satu keputusan. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau punya ide-ide yang mungkin melihat dari sisi yang berbeda yang selama ini dari panitia sudah tetapkan, cepat-cepat info. Boleh menghubungi Saudara Andre Setia sebagai koordinator pembangunan gereja. Dan juga untuk program Departemen Diakonia dan Sarpras, kalau kemarin yang sudah mendaftar untuk dibantu secara online, usaha offline-nya, boleh mulai kasih kontaknya ke Ibu Yuni Danu. Jadi
kemarin kan baru mulai daftar, sekarang tolong kontak handphonenya, WhatsAppnya dan sebagainya diberikan kepada Ibu Yuni Danu. Dan juga ada berita duka cita, telah dipanggil Tuhan Oma Susi, ibunda dari Cidewi, pada tanggal 3 Juni kemarin. Beliau tutup usia pada umur 71 tahun. Jemaat sudah disemayamkan dan sudah dikuburkan, dimakamkan di pemakaman Pandu. Jadi atas nama gereja dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa, dan kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dan juga ada video GKMI Bandung Digital. Ini bentuknya video atau? Oke, lagi diputar. Kita lihat ini adalah platform yang ada di digital, di Play Store. Jadi silakan Bapak Ibu seluruh jemaat GKMI Bandung boleh mendownloadnya. Ini sebagai media untuk kita boleh mengetahui ya. Nah itu di platform itu di Google Play Store. Nah itu diklik GKMI Bandung lalu diinstal ya. Nah sehingga kita punya hanya 12,14 megabyte. Nah diinstal Bapak Ibu sehingga ini nanti bisa menjadi berita kita bisa mengerti ya, bisa kita mengerti. Nah apa yang terjadi di sini, dan nanti juga bisa tahu warta jemaat secara digital karena memang warta kita itu akan selalu dikurangi kertas ya. Jadi kita memang mau mencintai ini. Nah setelah kita mendownload silakan masuk dengan akun Google. Jadi juga supaya bukan hanya di download tapi juga tuliskan ya akun Google kita, email kita. Sehingga kita bisa langsung punya notifikasi kalau ada berita-berita yang masuk. Tapi kalau tidak pakai di daftar begitu ya kita hanya tahu saja tapi tidak bisa ada bunyi tenting begitu ya apa yang sedang terjadi. Nah lalu bisa diedit profilnya begitu ya, tentang apa siapa gambar kita begitu. Jadi kita juga menjadi pemiliknya begitu Bapak Ibu. Nah lalu kita bisa nikmati fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah itu kemarin ketika ada duka sudah masuk juga di dalamnya. Ada warta jemaat juga termuncul di dalamnya. Hari ini warta jemaat di sana ada, begitu ya. Termasuk juga dengan mungkin persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan, itu tertera di sana. Juga mungkin bisa dikoreksi kalau tidak tercatat majelis gitu ya. Kemudian juga ada info-info tentang bahan renungan ya yang sudah disiapkan di warta jemaat ya, termasuk juga bahan komsel ada di sana Bapak Ibu. Ya, ada bahan renungan, silakan ya itu bisa dibuka. Begitu kemudian juga ada informasi kegiatan dan informasi jadwal ya, apa saja yang akan terjadi di gereja kita ini ya, dan bahkan juga ada foto-foto yang sudah terjadi seperti kemarin itu kegiatan bapak-bapak sudah mulai masuk di sana Bapak Ibu ya, sudah bisa terekam di sana. Dan juga kalau Bapak Ibu tadi punya akunnya sudah terdaftar bisa juga membeli komentar gitu ya, mantap, sip, maju terus begitu ya. Nah ini ada baru hanya beberapa jemaat yang sudah masuk sebagai anggota. Baru beberapa itu Bapak Ibu yang tercatat karena dia betul-betul mendaftar di situ ya pakai akunnya. Nah nanti kalau ada kesulitan bisa ngubungin Andre ya, sudah di-download biar bisa dimasukkan. Nah ini sekarang sudah punya tim Bapak Ibu pengembangannya. Ya saya sebagai penasehat, Andre itu sebagai pengembangnya, Ibu Dita itu admin, Romano dan Mika ya itu menjadi adminnya. Mereka menjadi reporter yang akan mencatat semuanya kegiatan-kegiatan. Nah ini murni milik kita Bapak Ibu. Ya ini produk hasil dari karya anak GKMI Bandung ya Andre begitu ya. Jadi kenapa tidak kita gunakan juga ya? Kenapa tidak kita manfaatkan sebagai media kebersamaan kita? Jadi mungkin kalau Bapak Ibu juga mungkin ada di luar kota ya, sedang jauh, bisa juga tahu apa yang sedang terjadi di GKMI Bandung ya. Tinggal mendownload itu, masukkan akun kita ya, email kita, lalu Bapak Ibu bisa menerima setiap informasi. Nah ketika ini juga Bapak Ibu lakukan, tim ini juga menjadi punya beban juga itu. Mereka akan bekerja maksimal ya, mereka akan gerak cepat setiap ada kegiatan ya, menjadi reporter. Nah kalau mereka sudah gercep gitu ya, sudah melaporkan, kenapa kita tidak memanfaatkannya Bapak Ibu ya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi informasi. Paling tidak ini sudah mulai berjalan bulan ini, bulan Juni sudah mereka bergerak ya, Budita, Romano dan Mika. Mereka selalu itu saya lihat. Lalu kalau ada berita langsung kirim, yuk Romano kirim ini, Mika ayo drive-nya masukkan gitu, langsung cerep masuk, langsung ada beritanya.
sepersekian detik itu sudah akan bisa kita terima Bapak Ibu. Seperti kemarin berita duka itu foto-fotonya juga ada di sana. Ini juga sekaligus nanti akan mengurangi foto-foto yang ada di grup WA. Ya, karena Bapak Ibu saya mendengar kadangkala kalau di grup WA itu foto-foto itu kan bisa jadi memenuhi HP kita kan. Nah, jadi sehingga kalau ada kegiatan kita buka cetek itu tersimpan di memori. Kalau Bapak Ibu pintar memang bisa langsung hapuskannya ya baik. Tapi kadang-kadang kalau nggak dihapus bisa jadi penuh memorinya, HP-nya jadi lambat, lalu mungkin ngadu sama suaminya, HP-ku kok lambat, padahal maunya ganti HP begitu ya, beli baru begitu. Ya padahal sebenarnya nggak perlu beli baru masih bisa. Nah jadi kalau punya ini, Bapak Ibu tinggal bisa buka, nanti bisa lihat kegiatannya. Dan itu tidak tersimpan di HP Bapak Ibu begitu, foto-fotonya. Nah jadi itu kegiatan-kegiatannya kita tahu. Kalau bukan kita yang mulai mencintai GKMI ini, Bandung ini siapa lagi Bapak Ibu? Dan saya lihat itu banyak account yang sudah terdaftar itu justru bukan banyak masih warga di sini, tapi sudah banyak orang dari luar. Nah kalau kita sendiri tidak mencintainya, kan sayang sekali pengembangan itu. Itu juga menggunakan dana Bapak Ibu. Ya untuk pengembangan itu juga menggunakan dana. Karena itu yuk kita mulai ya. Siapa yang di sini sudah mendownload? Selain saya, selain Siska, selain Angel? Ayo Bapak Ibu, ayolah download ya. Terus juga bikin account-nya. Jangan hanya download yang lain ya, jangan download hanya TikTok ya, tapi download GKMI Bandung ya, download GKMI Bandung sehingga kita tahu apa yang menjadi kegiatannya dan biar itu menjadi beban Budita dan teman-teman untuk juga mereka konsisten nanti melaporkan kegiatan-kegiatan kita. Instagram kita juga sudah punya ada ya, kegiatan kita sudah masuk di situ. Nah ini kan sekarang eranya digital, jadi supaya juga kita bisa mempromosikan apa yang sedang terjadi di GKMI Bandung. Artinya gereja ini bukan gereja yang tertutup, tapi menjadi gereja yang terbuka. Seluruh dunia bisa tahu apa yang ada di Bandung ini. Nah itu mari ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Kalau kita tidak sepakat biar saya bilang sama Andre, udah Andre ini diturunkan aja, udah usah. Ya. Tapi kalau kita sepakat mencintainya, ayo. Ya. Saya ada 2 HP, dua-duanya ada itu Bapak Ibu. Ya, tapi HP satu itu HP lungsuran Bapak Ibu. Ya, jadi bukan beli. Biasanya saya belinya itu biasanya dikasih lungsuran gitu ya. Dikasihkan yang bekas gitu. Nasib seorang pendeta kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Baik begitu ya. Jadi semangat kita boleh menggunakan ini, mengembangkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak El. Ya, yang terakhir adalah dari sekolah minggu Bapak Ibu mohon perhatiannya bahwa pada minggu ketiga yaitu 20 Juni 2021 akan ada perayaan kenaikan kelas dan basar. Jadi nanti anak-anak ada paket basar berdasarkan absensi di Google Classmate. Jadi Bapak Ibu nanti boleh ambil gift basar setelah ibadah ke-1 atau kedua, tapi nanti 2 minggu lagi. Dan yang terakhir selamat ulang tahun kepada Saudara Hagai pada tanggal 1 Juni, Bapak Suharyanto 2 Juni, Ibu Chia Chion Liang 4 Juni, Ibu Feni Puspita Sari 7 Juni, Bapak Jeffrey 9 Juni, Saudara Sunardi Liman Hadi 9 Juni, juga Bapak Pendeta Gembala kita nanti berulang tahun tanggal 11 Juni, dan terakhir Ibu Herlina 12 Juni. Jadi sekian warta hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Biarlah kita pulang dengan sebuah tekad hidup baru, kita mau meneladani Kristus untuk menjadi pelayan-pelayannya. Dengan apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, biarlah itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan senyumnya dan kasih sayangnya, sehingga membuat dunia lebih indah daripada tangisan dan air mata, yang juga membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.